acara pelantikan pengurus IDI Cabang Karanganyar periode 2021-2024 pada hari ini, Sabtu 29 Januari 2022 di Gedung Dewangsa Lor-In Karanganyar yang mengusung tema dengan pelantikan pengurus IDI Cabang Karanganyar periode 2021-2024 kita tingkatkan peran serta anggota dan penguatan organisasi IDI Cabang Karanganyar. Memasuki acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelantikan. Kepada beliau Dr. Supardi, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Bupati Karanganyar, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Karanganyar, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Karanganyar, yang kami hormati Bapak Kapolres Karanganyar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 0727 Karanganyar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kajari Karanganyar, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua IDI Cabang se-Solo Raya, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi se-Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis, yang kami hormati Ketua PKFI Cabang Karanganyar, yang kami hormati Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia, yang kami hormati Ketua MKEK IDI Cabang Karanganyar, yang kami hormati Dewan Pertimbangan IDI Cabang Karanganyar, serta yang kami hormati segenap tamu undangan dan semua anggota IDI Cabang Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan tak henti-hentinya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini IDI Cabang Karanganyar dapat menyelenggarakan pelantikan pengurus baru masa bakti 2021-2024. Yang kedua, kami mewakili panitia pelantikan pengurus IDI Cabang Karanganyar mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati beserta Forkompinda serta segenap tamu undangan. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya kepengurusan IDI Cabang Karanganyar masa bakti 2017-2021, IDI Cabang Karanganyar telah menyelenggarakan musyawarah cabang untuk memilih ketua IDI dan ketua MKEK IDI Cabang Karanganyar masa bakti 2021-2024 pada tanggal 13 November 2021. Ketua IDI terpilih beserta Ketua MKEK terpilih selanjutnya menyusun pengurus masa bakti 2021-2024 dan dengan terbitnya surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 4052-BB-A.4-12-2021 tentang pengesahan susunan personalia pengurus IDI Cabang Karanganyar masa bakti 2021-2024. Maka pada hari ini kami bermaksud untuk melaksanakan pelantikan pengurus IDI Cabang Karanganyar masa bakti 2021-2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah 1.
mengesahkan nama-nama yang tertera dalam surat keputusan PPID Pusat sebagai pengurus ID Cabang Karanganyar. 2. Memberikan informasi kepada pemangku kebijakan dan publik terkait pergantian kepengurusan ID Cabang Karanganyar. 3. Sebagai ajang silaturahmi antar sesama anggota ID dan pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan maupun organisasi profesi yang lainnya. Peserta kegiatan adalah semua pengurus dan anggota ID Cabang Karanganyar, perwakilan dari organisasi profesi kesehatan, beserta tamu undangan. Tempat dan waktu penyelenggaraan kegiatan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 di Gedung Dewangsa Hotel Lorin. Demikian laporan panitia kami sampaikan. Selamat mengikuti acara pelantikan. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mewakili panitia mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas partisipasi dan kontribusinya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terlaksana secara berkesinambungan untuk selanjutnya. Kami mohon kepada Ketua ID Wilayah Jawa Tengah untuk dapat melakukan prosesi pelantikan. Demikian laporan yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Supardi yang telah menyampaikan laporan Ketua Panitia Pelantikan Pengurus ID Cabang Karanganyar. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada beliau Dr. Ibnu Ridwan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin semuanya, perkenankanlah sejenak kita menggandengkan cipta, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah, segala puji kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami yang hadir pada acara pelantikan pengurus ID Cabang Karanganyar periode 2021-2024 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu yang penuh berkah ini, izinkan kami untuk bermunajat menghadap kehadirat-Mu, mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Jadikanlah acara pelantikan yang penuh barokah ini menjadi momen awal bagi pengurus ID yang dilantik bersama seluruh anggota bisa mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi kesehatan masyarakat yang berkembang saat ini. Ya Allah, Maha Pencipta, Maha Penguasa alam semesta, pengatur siang dan malam, kokohkanlah tekad dan semangat kami untuk senantiasa ikhlas dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, membangun bangsa dan negara ini. Tinggikan derajat dan martabat kami, permudahkanlah kami dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah Engkau berikan selama ini. Namun, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan yang dapat mempersatukan. Tumbuhkan dan kokohkan rasa persaudaraan, persatuan di antara kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai media untuk mempererat silaturahim di antara kami. Anugerahkanlah kepada kami di pengurusan yang baru nanti sebagai tim terbaik yang kami miliki. Bimbinglah mereka kepada jalan kebenaran dan berikanlah kekuatan untuk melaksanakannya.
Tunjukilah ya Allah kepada pengurus yang baru ini jalan yang salah dan batil, dan berilah kekuatan untuk menjauhinya. Jadikanlah kepengurusan IDI yang baru ini sebagai sebuah prestasi kerja, karya terbaik dari pembuka hingga penutup masa baktinya. Ya Allah, satukanlah hati, pikiran, serta langkah-langkah kami semua. Wujudkanlah lewat tangan-tangan para pengurus baru ini sebuah persaudaraan Ikatan Dokter Indonesia yang disegani, dihormati, dicintai, karena bisa dirasakan manfaatnya oleh sejawat maupun masyarakat semuanya. Ya Allah, izinkan dan satukan kami untuk bisa bersinergi dengan elemen lain bangsa ini, menjaga dan merawat negeri ini ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami, mudahkanlah selalu segala urusan kami. Jauhkanlah kami dari keterjerumusan dan dijerumuskan. Jauhkan kami dari perpecahan dan iri dengki. Janganlah Kau hukum kami bila kami lupa atau berbuat salah. Ingatkanlah kami dengan cara-Mu yang lembut. Janganlah Kau bebani kami dengan beban yang berat, yang sekiranya kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah, terimalah kerja keras dan jerih payah pengurus lama IDI Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas kepengurusannya selama ini. Jadikanlah itu semua sebagai pemberat timbangan amal kebajikan di dunia, serta ampunilah segala kekurangan dan kekhilafan yang mungkin terjadi. Terimalah amal sejawat, senior, ataupun guru kami yang telah gugur menjalankan tugas selama pandemi ini. Masukkanlah mereka ke dalam golongan orang yang berjihad. Ya Allah, ampunilah kami. Rahmatilah kami yang hadir di ruangan ini. Engkaulah pelindung kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, upacara pelantikan pengurus IDI Cabang Karanganyar periode 2021-2024. Kepada seluruh calon pengurus kami mohon untuk mempersiapkan diri. Pembacaan SK PBID tentang susunan dan personalia pengurus IDI Cabang Karanganyar oleh Sekretaris IDI Wilayah Jawa Tengah, Dr. Heriu Mariawan, Spesialis Anak Konsulen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan susunan personalia. Mohon nanti semua yang disebutkan dalam nama-nama di SK ini untuk menempatkan diri. Surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 4052/PP /A-4/12/2021 tentang pengesahan susunan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karanganyar masa bakti 2021-2024. Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mensahkan susunan personalia pengurus IDI Cabang Karanganyar masa bakti 2021-2024 sebagai berikut. Dewan Pertimbangan Profesor Dr. Endang Sutisna Sulaiman MKes, Dr. Cucuk Heru Kusuma MKes, Dr. Arif Setioko MM, Dr. Mugiman, Dr. Wahyu Purwadi Rahmat MKes. Ketua Dr. Siti Wahyuningsih MKes MH. Wakil Ketua 1 Dr. Kini Darsono Magister of Medical Education. Wakil Ketua 2 Dr. Kasiman. Sekretaris Dr. Wahyu Triwidayati Spesialis Patologi Anatomi.
Dr. Santoso Ariwinarto, Sekretaris 2 Dr. Intan Suraya Elias, Magister Olahraga. Bendahara Dr. Kasfi Hartati MPH, Wakil Bendahara Dr. Ita Kusumawati MKes, Wakil Bendahara 2 Dr. Oki Krisnawati. Bidang organisasi Ketua Dr. Ibnu Ridwan, Sekretaris Dr. Ivan Utomo MPH, Anggota Dr. Supardi, Dr. Sulistyawibowo MPH. Bidang pengabdian profesi, Ketua Dr. Yakub Iskandar MM, Sekretaris Dr. Istiati MKes, Anggota Dr. Ida Nugrahani, Spesialis Mata, Dr. Listio Asis Pujarini, Spesialis Saraf. Dr. Sugianto. Bidang Humas dan Kesejahteraan, Ketua Dr. Asih Karmiati, Sekretaris Dr. Yeni Titisari Reswandani, Anggota Dr. Ratna Chandrasari MKes, Dr. Sekti Indah Sekti Apriani, Dr. Anita Mayasari. Bidang ilmiah, Dr. Bulan Kakanita Hermasari M.Ed, Sekretaris Dr. Afifan Golib Haryawan, Anggota Dr. Agus Triyono MKM, Dr. Mahira Bayu Adifta, Dr. Elif Rohana SPA MKes, Dr. Dimas Adi Nugroho SPTHTKL, Dr. Mustalifah SPP MKes, Dr. Mulyo Budi Aryani, Dr. Betty Erni Tawati MPH. BHP 2A, Ketua Dr. Retno Tri Siswanti MHKes, Sekretaris Dr. Risa Nurul Hidayati, Anggota Dr. Harsini SPPK FSIR, Dr. Siti Mahfudah. Bidang SRIP, Ketua Dr. Farida Nurhayati, Sekretaris Dr. Sasminto, Anggota Dr. Hadiasri Widyasari, Dr. Ahmad Siagian Triko Mandono. Tim Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan, Ketua Dr. Sri Rahayu Susilowati, Sekretaris Dr. Fembrianti Prasiwi Bawani, Anggota Dr. Dewi Komalasari, Dr. Ardian Hidayat. MKEK, Ketua Dr. Nur Hidayat SPPD, Wakil Ketua Dr. Haryono SPP, Sekretaris Dr. Enjang Dwi Wuri Yuliani SPCP. Anggota Divisi Kemahkaman Dr. Mintarsih MM, Dr. Entin Yuswanti. Divisi Pembinaan Dr. Kristanto Setiawan, Dr. Iryani Rohmah Ambarwati. Koordinator Wilayah Karanganyar, Ketua Dr. Supardi, Sekretaris Dr. Purwono. Tasikmadu, Ketua Dr. Emma Nur Fitriana MBiomed, Sekretaris Dr. Astri Rahma Rosita. Jaten, Ketua Dr. Dwi Rahayu Putri Kusumawati, Sekretaris Dr. Rafika Rufaida. Kebak Kramat, Ketua Dr. Ada Nurjanah, Sekretaris Dr. Muhammad Arif Fauzan. Jumapolo, Jumantono, Jatipuro, Jatiyoso, Ketua Dr. Utami Setianingsih, Sekretaris Dr. Anita Mayasari. Colomadu, Dr. Kristiana Dwi Setianingsih, Sekretaris Dr. Ervina Rahmi Hawa. Gondang Rejo, Ketua Dr. Akhiruddin Syam, Sekretaris Dr. Novel Habibi. Matesih Tawangmangu Karangpandan, Ketua Dr. Danang Ardianto, Sekretaris Dr. Desi Rahmawati. Jenawi Margoyoso, Ketua Dr. Yuliana Prasetyaningtas, Sekretaris Dr. Sasmito. Mojogedang Kerjo, Ketua Dr. Dwi Nur Wulaningsih, Sekretaris Dr. Kurnia Aditama Senopati. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2021
Ketua Umum Dr. Daeng M. Fakih SHMH NPA 440016 ditandatangani. Sekretaris Jenderal Dr. Henry Salim Siregar SPOG Konsultan NPA ID 29758 ditandatangani dan dicap. Demikian pembacaan SK. Terima kasih. Acara selanjutnya, pelantikan oleh Ketua ID Wilayah Jawa Tengah oleh Dr. Joko Handoyo, MSI Med, SPB, SPBK Konsulen, Onkologi, FICS. Saya akan membacakan naskah pelantikan. Naskah pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Januari 2022, berdasarkan surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 4052 /PB /A 3/12/2021 tertanggal 6 Desember 2021 kepada saudara-saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut, dengan ini secara resmi saya lantik sebagai pengurus ID Cabang Karanganyar periode tahun 2021-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Amin. Karanganyar, 29 Januari 2022, atas nama Ketua Umum Pengurus Besar ID, Ketua ID Wilayah Jawa Tengah, Joko Handoyo. Pengucapan janji pengurus yang dipimpin oleh Ketua ID Wilayah Jawa Tengah dan diikuti oleh pengurus. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah saudara-saudara sekalian bersedia untuk mengucapkan janji pengurus? Bersedia. Janji pengurus. Saya berjanji bahwa saya, satu, akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus ID Cabang Karanganyar periode 2021-2024 sesuai dengan wewenang serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan tugas kewajiban tersebut, saya senantiasa akan mematuhi segala ketentuan ADART ID, menjunjung tinggi Sumpah Dokter, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati ID serta upaya kita semua. Amin. Karanganyar 29 Januari 2022. Terima kasih. Acara selanjutnya, pengalungan kalung jabatan oleh Ketua ID Wilayah Jawa Tengah dari Dr. Nur Hidayat SPPD kepada Dr. Siti Wahyuningsih MKes MH.
penandatanganan berita acara serah terima oleh Dr. Nur Hidayat SPPD dan Dr. Siti Wahyuningsih MKes MH disaksikan oleh Ketua ID Wilayah Jabar. Dipersilakan. Untuk foto bersama. Siap nggih? ID Karanganyar Jaya. ID Karanganyar Jaya. Demikianlah seluruh rangkaian upacara pelantikan ID Cabang Karanganyar yang baru. Kepada seluruh pengurus dan pemimpin upacara pelantikan, dipersilahkan untuk kembali ke tempat.
Acara pada pagi hari ini terselenggara tentunya berkat kerjasama dari Klinik Sofa, Prodia, Dasa Cipta, Rain Luxurious Sense of Beauty, dan berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu. Kemudian jangan lupa nanti di akhir acara tentunya ada banyak door prize. Di antaranya adalah 15 jilbab pasmina, 10 oximetri, 10 diabetasol. Kemudian hadiah utama, door prize utama ada 1 buah handphone, ada 1 buah sepeda gunung, ada stetoskop, dan ada burung murai jangan lupa. Dan beberapa door prize lainnya nanti yang wajib untuk ditunggu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya acara sambutan. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ruangan dan tadi belum melakukan presensi, silakan bisa melakukan presensi di meja registrasi karena nanti akan kami gunakan sebagai pengundian door prize. Sambutan yang pertama oleh Ketua ID Cabang Karanganyar periode sebelumnya, kepada beliau Dr. Nur Hidayat, spesialis penyakit dalam, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono, MM. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Karanganyar, Bapak Haji Robert. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Karanganyar, yang kami hormati Bapak Kapolres Karanganyar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 0727 Karanganyar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kajari Karanganyar, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, yang kami hormati Ibu Kadinkes Karanganyar, Ibu Purwati SKMMkes, yang kami hormati Ketua ID Wilayah Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo, spesialis bedah, konsultan bedah onkologi, yang kami hormati Sekretaris Ketua ID Wilayah Jawa Tengah, Dr. Heru Muryawan, spesialis anak, yang kami hormati Ketua ID Karanganyar terpilih Dr. Siti Wahyuningsih, MKes, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ketua ID Cabang se-Solo Raya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi se-Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis, yang kami hormati Ketua PKFI Karanganyar, yang kami hormati Dewan Pertimbangan ID Cabang Karanganyar, yang kami hormati Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID Cabang Karanganyar, segenap tamu undangan dan seluruh anggota ID Cabang Karanganyar yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami pengurus ID Cabang Karanganyar sudah sampai kepada penghujung masa bakti dan masa jabatannya, maka saya selaku Ketua ID Cabang Karanganyar periode 2017-2021 izinkan kami mewakili sejawat sekalian untuk menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan IDI selama ini, dan tentunya saya pribadi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus periode sebelumnya dan seluruh anggota IDI Cabang Karanganyar. Dan tentunya selama kepengurusan kami menyadari banyak salah, banyak khilaf, banyak celah di sana-sini. Kami secara pribadi dan kepengurusan 2017-2021 mohon maaf yang sebesar-besarnya, termasuk pergantian pengurus ini sudah mundur cukup lama karena pandemi, dan baru pada tahun ini kita bisa mengadakan pergantian pengurus, dan alhamdulillah pada hari ini bisa dilantik dan disahkan oleh pengurus IDI wilayah Jawa Tengah. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Zuliatmono selaku Bupati Karanganyar. Beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita, tidak hanya mendukung, bahkan beliau memberikan donasi yang tidak sedikit agar kita punya rumah sendiri, itu sekretariat IDI. Dan ketika sudah jadi tidak cukup dengan itu, beliau juga menanyakan kepada kita apa yang kurang, isen-isennya belum ada Pak. Nah, maka diisi oleh beliau. Maka pada kesempatan hari ini tidak berlebihan kiranya kalau kami mohon aplaus kepada beliau. Sekali lagi terima kasih Bapak atas dukungan selama ini, dan kita masih ingin mendapat dukungan untuk masa-masa selanjutnya. Karena saya yakin di masing-masing masa kepengurusan tentu ada tantangan, ada kendala gitu. Maka kami berharap dan kami mendorong, dan bahkan saya pribadi masih masuk dalam keanggotaan IDI ini, marilah kita bersama-sama kita dukung sepenuhnya Dr. Siti Wahyuningsih untuk mengemban amanat ini. Kita sengkuyung beliau supaya IDI Karanganyar lebih maju, lebih solid di masa yang akan datang. Mohon maaf, saya tidak bisa berpanjang kata, tetapi saya juga tidak melupakan jasa baik dari kru kita, dari petugas sekretariat kita, yaitu Mas Heri yang telah bekerja luar biasa di dalam membantu tugas-tugas IDI selama ini. Maka mohon aplaus untuk Mas Heri pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan masih bisa membantu IDI ke depannya supaya menjadi lebih baik. Dan akhir kata, dari saya pribadi maupun dari kepengurusan yang lalu, banyak kekhilafan, banyak kesalahan, termasuk kami yang memimpin, banyak salah kata dan salah sikap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nur Hidayat, spesialis penyakit dalam, atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua dari Ketua IDI yang baru Cabang Karanganyar periode 2021-2024 kepada beliau Dr. Siti Wahyuningsih, MKes MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati Ketua DPRD, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili,
Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris ID Wilayah Jawa Tengah. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Ketua ID Cabang Karanganyar periode 2018-2021. Yang saya hormati Sejawat Ketua ID se-Solo Raya. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis di Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta dan Cabang Pembantu Karanganyar. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar. Yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi se-Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati teman-teman dari asosiasi baik di pelayanan primer dari PKFI dan teman-teman dari asosiasi rumah sakit, dan yang saya hormati para direktur rumah sakit se-Kabupaten Karanganyar, dan yang saya hormati sejawat pengurus dan anggota ID Kabupaten Karanganyar dan seluruh hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya karena atas perkenannya kita semua bisa hadir di acara pelantikan pengurus ID Cabang Karanganyar periode 2021-2024 dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh hadirin semua yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kerawuhannya membersamai kami semuanya dari ID Karanganyar dalam acara pelantikan pengurus ID Karanganyar periode 2021-2024. Saya yakin kesibukan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para Forkompinda, Bu Kepala Dinas dan teman-teman semua ini sangat luar biasa, tetapi beliau masih menyempatkan hadir untuk membersamai kita di acara pelantikan pengurus ID Karanganyar. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, kita bersama-sama ini seluruh anggota ID Karanganyar hadir di sini, Bapak, tidak hanya yang dilantik, tapi dengan anggota-anggota ID Karanganyar, pastilah di luar yang izin, Bapak. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua ID Wilayah Jawa Tengah yang telah melantik kami yang diberi amanah sebagai pengurus ID Karanganyar untuk periode 2021-2014, dan kami selalu mohon bimbingan dan arahannya dalam mengemban amanah untuk 3 tahun ke depan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua dan pengurus ID periode 2018-2021 yang telah berhasil menjalankan roda organisasi ID Cabang Karanganyar dengan sukses. Dan kami akan melanjutkan program kerja dari pengurus lama yang telah dicanangkan. Saya juga mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerjanya yang luar biasa dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjalankan roda organisasi ID Cabang Karanganyar periode yang lalu. Dan semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun dan mudah-mudahan segera berakhir dengan keterlibatan semua pihak, baik pemangku kepentingan masyarakat, swasta, dan organisasi profesi. Dunia kesehatan mengalami ujian yang sangat berat dalam 2 tahun terakhir ini di masa pandemi COVID-19 sehingga memerlukan terobosan-terobosan dalam peningkatan kompetensi profesi dan advokasi dalam kebijakan kesehatan. Bapak Bupati yang terhormat, kami siap mendukung program pemerintah khususnya di bidang kesehatan.
bersinergi bersama dengan seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Karanganyar bersama stakeholder yang ada di Kabupaten Karanganyar. Sesuai dengan tujuan umum terbentuknya organisasi profesi IDI yang mengedepankan pentingnya independensi dan otonomi profesi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, maka dalam masa baktinya sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, Dokter Indonesia perlu meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan perannya sebagai agen pembaharu dan agen pembangunan, terutama dalam advokasi kesehatan dengan tetap berpegang teguh pada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Yang masih juga memerlukan perhatian adalah kesejahteraan dokter dan perlindungan hukum dokter dalam menjalankan profesinya. Para sejawat yang saya hormati, mari kita tingkatkan peran IDI dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karanganyar, dengan mendorong peran para anggota ikut berperan aktif dalam semua sektor kesehatan, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, melakukan advokasi dan memberi masukan pada pemerintah tanpa meninggalkan independensi profesi. Terus meningkatkan kompetensi profesi dengan menjaga hubungan kesejawatan yang santun dan berakhlak, peduli terhadap anggota profesi dan membina hubungan baik dengan organisasi profesi yang lain yang ada di Kabupaten Karanganyar, serta bekerja sama dengan para stakeholder di Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga acara pelantikan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Bupati Karanganyar dan nanti kami mohon arahan kepada kami semuanya, juga kepada Bapak Ketua IDI Wilayah Karanganyar, mohon arahannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan mohon doa restunya. Semoga pengurus bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh anggota dengan baik. Mari kita besarkan rumah besar kita, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Karanganyar. Jaya dan berkibarlah Ikatan Dokter Indonesia. Semoga kita semua selalu kompak dan tetap sehat serta tetap semangat. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Dr. Siti Wahyuning Syekh MKes MH selaku Ketua IDI yang baru Cabang Karanganyar periode 2021-2024. Sambutan yang selanjutnya oleh Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah kepada beliau Dr. Joko Handoyo, MSI Med, Spesialis Bedah Konsultan Onkologi FICS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah Karanganyar yang kami sangat hormati, kami banggakan, Bapak Haji Juliatmono MM, Dr. Andes, Bapak Wakil Bupati yang terhormat Bapak Haji Robert Kristanto, Sarjana Ekonomi yang kami hormati, kami banggakan, para bapak-bapak dari Forkompimda Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili yang kami hormati. Berikutnya adalah pada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Ibu Purwati SKM yang saya hormati, kepada para direktur rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Karanganyar, Ketua IDI Cabang Karanganyar 2018-2021 yang saya banggakan, Dr. Nur Hidayat, spesialis penyakit dalam, Ketua IDI Cabang Karanganyar 2021-2024, Dr. Siti Wahyuningsih MKes MH yang saya hormati, saya banggakan,
ketua-ketua cabang ID se-Solo Raya yang saya hormati, ketua IIDI cabang Karanganyar yang saya hormati, ketua kepala BPJS Kesehatan KCU Karanganyar dan KCU Surakarta dan KCU Pembantu Karanganyar, kepala BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar, teman-teman dari organisasi profesi se-Kabupaten Karanganyar yang saya hormati, juga pada Ketua Panitia Dr. Supardi yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik yang saya hormati. Pada kesempatan ini, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berkumpul dalam keadaan yang sehat walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita harapkan marilah kita berdoa bersama agar supaya pandemi ini cepat berlalu. Bapak-bapak, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak yang kami hormati, juga teman sejawat semuanya. Maaf. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami kembali lagi untuk seperti apa tadi yang disampaikan juga oleh Ibu Ketua ID Cabang Karanganyar 2021-2024, yaitu mengenai kode etik dan sekaligus saja perlindungan hukum, karena kebetulan Ketua ID yang sekarang, ya Buning ya, kebetulan beliau adalah seorang magister hukum. Ini ingin kita sampaikan karena memang ini sudah menjadi program dari ID wilayah Jawa Tengah untuk melakukan refreshing dari kode etik. Mengapa demikian? Karena pertama kali kita melihat bahwa dalam situasi yang sekarang ini kita melihat terjadi pergeseran, di mana kita tahu bahwa pergeseran itu bukan semata-mata karena dokternya sendiri, tetapi juga karena adanya kondisi-kondisi yang di lingkungan kita. Terutama yang lebih banyak adalah yang menyangkut teknis medis yang tetapi tentunya berhubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekeliling kita. Sehingga kita mohonkan teman-teman sekalian untuk pandai-pandailah dalam mensiasati itu semua, tetapi juga dengan tetap mempertahankan kode etik. Dan di dalam pasal pertama dari kode etik itu adalah sumpah dokter. Tidak mudah memang, ya, sangat-sangat betul tidak mudah untuk menghadapi ini semuanya. Tapi walaupun demikian, kita harapkan bahwa para dokter tetap bersemangat, tetap dapat melakukan pelayanan kesehatan yang terbaik, memberikan upaya-upaya pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat kita. Dengan demikian, kita dapat tetap bekerja secara profesional, bermartabat, dan berkeadilan. Etika tentunya tidak jauh dan sangat dekat bersinggungan dengan hukum. Kita tahu bahwa kita pun perlu untuk melakukan perlindungan hukum terhadap para dokter sekalian. Lebih-lebih pada masa sekarang, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini kita banyak belajar. Tatap muka yang sukar untuk kita lakukan atau terbatas, sehingga kemudian kita melakukannya dengan telemedicine. Mohon teman-teman juga berhati-hati. Yang kita bertatap muka saja kita sudah sangat mudah dibully. Ya, lebih-lebih dengan adanya telemedicine. Mohon untuk betul-betul mempelajari Permenkes yang ada, peraturan dari Konsil Kedokteran, fatwa dari ID, dan juga dari World Medical Association khusus mengenai telemedicine. Mohon diperhatikan bahwa telemedicine sampai saat ini adalah antar fasiankes. Jadi jangan sampai dianggap bahwa telemedicine dapat dilakukan sebagai pengganti dari praktek pribadi. Mohon hati-hati ini sekali, karena banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara telemedicine. Contoh sederhana, bagaimana kita bisa memberikan terapi
kalau kita harus membuat diagnosa tentunya. Dan bagaimana kita bisa membuat diagnosa kalau benang merah di dalam disiplin membuatnya tidak kita bisa ikuti dengan baik. Keluhan utama, anamnesa bisa kita lakukan. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan fisik bisa kita lakukan? Sehingga tanpa hal itu, apakah diagnosa dapat ditegakkan? Sehingga aneh kalau tanpa diagnosa kita bisa memberikan terapi. Inilah yang sangat harus hati-hati. Keduanya, pembuatan resep. Lebih-lebih kalau resep ini menyangkut obat-obat psikotropika. Akan mudah sekali untuk dihack. Walaupun ada undang-undang ITA, tetapi kalau ada sesuatu di situ, maka para dokterlah yang akan dikejar lebih dahulu. Ya, jadi mohon untuk saya minta untuk berhati-hati. Untuk itulah kami ID Wilayah Jawa Tengah akan memperbarui MOU antara Polda Jawa Tengah dengan ID Wilayah yang akan berakhir pada bulan Maret 2022 ini. Selanjutnya juga kami sedang masih tetap berusaha untuk mencapai perlindungan hukum ini, berusaha untuk apa yang kita namakan bahwa kalau terjadi sesuatu seperti juga yang terjadi di tempat lain, pelayaran, wartawan, itu harus melalui semacam mahkamah khusus. Jadi teman-teman sejawat sekalian jangan sampai dipanggil oleh pihak petugas dan lebih-lebih selalu dihantui dengan KUHP pasal 359 360. Ya, jadi saya mohon itulah nanti yang akan kita perjuangkan, moga-moga berhasil, tentunya jalan masih panjang. Untuk itulah kami diperkuat sekarang di ID, PBID, dan ini nanti akan disahkan di muktamar yang akan datang di Banda Aceh, yaitu adanya Perdahuki, Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kesehatan dan Kedokteran. Beliau-beliau ini nantilah yang akan membantu kita dan nanti akan menjembatani atau berusaha untuk mencapai apa yang saya sampaikan tadi. Teman-teman sejawat sekalian, kita di masa pandemi COVID-19 ini kita masih banyak sekali belajar. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa memang saat ini kita menghadapi COVID-19 karena masih menjadi primadona. Tetapi jangan melupakan yang lain-lainnya, emerging dan new emerging diseases. Banyak sekali hal-hal yang masih harus kita hadapi, seolah-olah kita terlena karena menghadapi COVID-19 kemarin. Saya ingatkan yang masih menjadi target, baik oleh dari Kementerian Kesehatan, yaitu mengenai penyakit TBC, HIV. Sekarang kita menghadapi musim-musim hujan begini, kita menghadapi apa yang dinamakan demam berdarah. Mohon kewaspadaan dari teman-teman sekalian. Bahkan ada satu hal yang sejak zamannya saya sekolah, sampai sekarang juga belum hilang-hilang, yaitu apa? Muntaber. Kelihatannya sederhana. Ya, jadi itulah hal-hal. Dan ada lagi penyakit yang dahulu sudah boleh dikatakan selama ini hilang. Bahkan mungkin teman sejawat yang baru-baru ini mungkin nggak pernah lihat kasusnya, yaitu penyakit kusta atau lepra. Saat ini kembali muncul, walaupun masih sedikit, tetapi itu perlu untuk kita hadapi bersama-sama agar jangan sampai mencuat menjadi lebih besar. Teman-teman sejawat sekalian, ini semua nanti walaupun COVID-19, moga-moga kita berdoa agar cepat berlalu, tetapi hal-hal yang baik ini harus kita teruskan, terutama mengenai protokol kesehatan. Di dalam rangka kita melakukan apa yang dinamakan GERMAS, Gerakan Masyarakat Sehat, dan ini tentunya akan menuju ke tujuan kita yang lebih panjang nanti pada 2045, yaitu menuju Indonesia Emas. Teman sejawat sekalian, pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati dengan jajarannya. Lebih-lebih lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Nur Hidayat tadi. Terima kasih Pak, telah banyak membantu kami dalam kepengurusan yang lalu. Mohon untuk itu dilanjutkan Pak, dan kami titipkan Dr. Siti Wahyuningsih bersama dengan teman-teman kami. Tadi hal yang besar itu adalah sangat mengharukan untuk kami, karena itu suatu hal yang sangat besar sekali manfaatnya, yaitu membuat kantor sekretariat dari ID cabang Karanganyar. Sekali lagi atas nama pengurus ID, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati.
Selanjutnya tentunya kepada Dr. Nur Hidayat saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya dan terima kasih juga bahwa masih bersedia untuk bersama-sama dengan teman-teman dari ID, khususnya Karanganyar, dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang akan datang ini tentunya tidak mudah dan cukup berat. Jadi kami mohonkan juga, apalagi sekarang ini dengan adanya COVID-19 yang varian O, dan ada lagi yang sekarang masih diberi kode INU, yaitu untuk tetap waspada ini semuanya dan untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan kepala daerah setempat, terutama ada dalam rangka vaksinasi. Saya tahu bahwa dalam rangka vaksinasi itu banyak sekali problem yang ada, tapi saya mohon bahwa teman-teman sekalian bisa membantu pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan kapasitas dari ID. Jadi kepada Ibu Ketua ID periode 2021-2024, Dr. Siti Wahyuningsih, saya berterima kasih dan juga sangat bangga karena pada kesibukan Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan masih bersedia untuk dibuat repot untuk urusan ID ini. Jadi kami titip teman-teman dalam melaksanakan tugasnya. Baiklah teman-teman sejawat sekalian, saya melihat banyak sekali juga para senior, para sesepuh yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon untuk juga membantu, membimbing teman-teman kita di ID yang sekarang sedang bertugas. Demikianlah sedikit banyak apa yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesabarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Joko Handoyo, spesialis bedah konsultan onkologi FICS atas sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya dari Bapak Bupati Karanganyar, kepada beliau Dr. Andes Haji Juliatmono MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua ID Provinsi Jawa Tengah, beserta pengurus, Bapak Dr. Joko Handoyo, spesial bedah. Yang terhormat Bapak Haji Robert Kristanto, sarjana ekonomi, anggota ID cabang Karanganyar. Nah, istrinya dokter, Pak. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, yang mewakili Bapak Dandim, Bapak Kapolres, juga Ibu Ketua ID Kabupaten Karanganyar, Bu Dr. Siti Wahyuningsih, MKes MH, sekaligus beliau Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo. Juga yang terhormat pimpinan-pimpinan organisasi profesi yang hadir, tamu undangan, para senior yang sangat kami hormati. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia-Nya. Kita dipertemukan di Lor-In ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersama Pak Wakil Bupati atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan terima kasih pada Pak Dr. Nur Hidayat, Ketua ID periode yang lalu yang telah bersinergi bersama pemerintah dan mengorganisasi ID Kabupaten Karanganyar dalam keadaan baik dan masih terus bersama ID Kabupaten Karanganyar. Kami juga sampaikan selamat pada Bu Dr. Siti Wahyuningsih,
MKes, MH yang telah mendapatkan amanah untuk mengkoordinir, memimpin ID cabang Kabupaten Karanganyar. Semoga terus bersinergi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan baik, dan dapat meningkatkan perannya masing-masing dengan sangat baik. Karena kami percaya Bapak Ibu dokter ini jumlahnya tidak banyak, diberikan keunggulan yang lebih baik, di samping fashionnya, hobinya, panggilannya di situ, yang tidak pernah mengenal pensiun. Nah, profesi ini melekat tidak hanya pada saat mendapatkan amanah tugas di pemerintah, tapi profesi ini melekat sampai kapanpun dan tidak mengenal pensiun. Oleh karena ini profesi yang diberikan Tuhan yang sangat luar biasa. Semoga kekompakan, kebersamaan, narasi-narasi yang positif itu akan menyehatkan kita semua, utamanya masyarakat Kabupaten Karanganyar. Oleh karena kami support, kami matur nuwun. Setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dan situasi ini kita diberikan pelajaran yang luar biasa, lengkap oleh Tuhan yang Maha Sehat, untuk terus dipelajari dengan sangat baik. Nah, mudah-mudahan kekompakan keluarga besar ID ini bisa meyakinkan publik untuk optimis, tidak cemas dan tidak ragu-ragu, termasuk tidak panik. Apapun jenis variannya COVID, kita hadapi dengan penuh rasa percaya diri karena ID ada di dalamnya. Duwe dokter ora perlu khawatir, penyakit apa ora perlu khawatir. Nah, mudah-mudahan kompak, guyup, rukun. Apalagi masih saya lihat muda, kemarin Bu Ketua ID, Bu Siti Wahyuningsih, saya tawari gagasan. Kolaborasi ini tidak sekedar sebagai wacana dan teori. Ini kolaborasi, kesamaan, menangkap peluang dan masa depan, termasuk rasa percaya di antara kita. Bagaimana ID Karanganyar itu bisa bikin rumah sakit sendiri yang terkeren di dunia. Piye carane? Uyuran 200 juta nus pirang puluh miliar sampean. Kalau anggota ID itu 300 misalnya, masing-masing berkontribusi menitipkan saham 200-an juta, itu akan mendapatkan 60 miliar. Bikinlah rumah sakit yang tertop. Karena kondisi wisata di Karanganyar itu keren. Karena health tourism, wellness tourism itu akan menjadi opportunity ke depan. Rumah sakitnya dikolaborasikan, tidak ada sentuhan, tidak hanya sentuhan teori kesehatan-kesehatan, tapi rasa bahagia, rasa nyaman, lingkungan yang sejuk, suasana yang menggembirakan, itu akan mengobati semuanya. Nah, ini tantangannya Bu Ketua ID yang baru. Dan saya kira tidak ada. Di mana-mana nama citranya dokter ini sugih kabeh. Dokter kok masuk angin kira eneng. Dokter ini sugih, prospektif, dan semuanya sejahtera, sehat semuanya. Nah, karena membantu siapapun menyehatkan, Tuhan pasti memberikan sehat kepada Bapak Ibu semuanya. Pemorodo masuk angin saidik iki kakean duit. Ono leren sedih loh. Nah, itu maksudnya kalau dikontribusikan untuk saham bersama bikin rumah sakit terkeren, tercanggih di dunia, tempatnya di Karanganyar itu kan luar biasa. Nah, bumi Karanganyar itu punya getaran yang memiliki aura yang berbeda.
apapun akan bisa sukses. Nah itu PR. Dirintis dengan kebersamaan yang baik, toh ini investasi penjenengan sampai kapanpun, toh bisa dilanjutkan dengan keluarga-keluarga berikutnya. Karena tidak ada profesi dokter berakhir, itu tidak ada. Semuanya akan terus bermanfaat sampai kapanpun. Saya yang diamanai bersama Pak Haji Robert Kristanto, sarjana ekonomi ini juga menyampaikan penghargaan terima kasih. Kami juga dibatasi waktu, tapi seduluran, berkeluarga, membangun semangat yang sama untuk menjadi terus lebih baik ke depan itu tidak boleh dibatasi oleh ruang, waktu, apalagi jabatan. Nah, mudah-mudahan Karanganyar melalui IDI, kekompakan ini akan ditunjukkan dengan karya yang produktif yang bisa membangkitkan semangat masyarakat sehat, bahagia dan sejahtera. Karena sehat faktor yang pertama ditanyakan siapapun, dimanapun, kapanpun. Kita belum pernah bertemu siapapun, saat duduk bersama, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah itu menjadi pilihan untuk sehat. Nah itu tentu Bapak Ibu dokter-dokter yang tergabung di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karanganyar, tadi sudah disinggung Pak Ketua IDI Provinsi, memang ke depan perlu diperkuat dengan pendampingan ahli-ahli hukum supaya langkah Bapak Ibu tidak terpengaruh oleh keyakinan untuk membantu siapapun dari orang-orang yang memang berkeinginan tidak baik, mengganggu, karena sejatinya kan hidup ini sangat-sangat kompetitif dan masing-masing berkompetisi. Nah, sehingga ada satu dua yang sering mengganggu dengan hal-hal yang kurang menggembirakan, itu memang perlu ada pendampingan. Tentu sependapat bersama pemerintah tentu harus terus bekerja sama dengan baik. Saya kira itu, selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, ridho, keberhasilan untuk memberikan motivasi siapapun dan terus menyemangati gerakan masyarakat hidup yang sehat. Selamat, semoga sukses IDI Cabang Karanganyar Jaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan pengurus IDI Cabang Karanganyar periode 2021-2024 pada hari ini, Sabtu 29 Januari 2022 di Gedung Dewangsa Lor-In Karanganyar, yang mengusung tema dengan pelantikan pengurus IDI Cabang Karanganyar periode 2021-2024, kita tingkatkan peran serta anggota dan penguatan organisasi IDI Cabang Karanganyar. Acara pada pagi hari ini terselenggara berkat kerjasama dari Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, Rumah Sakit Indriati, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Indonesia, Indosehat, Rumah Sakit Jati Usada, BPJS, Kantor Cabang Surakarta, Bank Syariah Indonesia, Klinik Gria Usada 2 Tasikmadu, Klinik Ila Medika, Klinik Medistra, Intan Skincare, PKFI Cabang Karanganyar, Laboratorium PA Diagnostik Utama, Budi Sehat, Diabetasol, dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.